Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting mini printer dan juga cache drawer pada program iPOS 4. Nah, sebelum melakukan setting mini printer pada program, kalian harus install CD drivernya yang terdapat pada CD di paket penjualan printernya. Ketika drivernya sudah diinstal, kalian bisa cek di menu control panel. Kemudian di ini pilih View Device and Printer. Nah, ketika sudah diinstal harusnya printer tersebut sudah muncul di list ini, list printer yang ada di sini. Tapi jika belum, kalian harus menginstalnya. Dan untuk cara installnya masing-masing printer berbeda ya, karena itu ada di CD driver di dalam paket penjualan printernya. Nah, di sini posisinya saya sudah install ya. Kemudian saya akan coba tes printer lebih dahulu. Sini printernya saya menggunakan merek Panda. Kita akan tes print. Untuk melakukan tes print, klik kanan, kemudian pilih printer properties. Kemudian klik print test. Oke. Nah, ini cache drawernya bisa langsung terbuka karena di modul printernya dia sudah include dengan cache drawer ya. Kemudian jika printer sudah oke, tadi ya sudah bisa ngeprint, kita lanjut setting ke program iPOS-nya. Kita buka dulu iPOS 4-nya. Kemudian kita login ke database yang sudah ada. Nah, kemudian di sini pilih menu pengaturan. Kemudian pengaturan mini printer. Nah, di sini pilih yang mode printernya, pilih printer POS. Nah, kemudian di printer, kolom printer, kalian pilih printer driver printer yang sudah terinstall di kontrol panel tadi. Di sini saya menggunakan yang 80 mm series. Kemudian ukuran kertasnya ini disesuaikan ya dengan ukuran printernya juga. Kalau printer kalian menggunakan 58 mm, pilihnya yang 32 kolom. Tapi kalau pakai printer yang di atas 58 mm, misalnya di sini 80 ya, pilihnya yang 40 kolom. Kemudian untuk tipe printernya pilih yang generik ya, pilih yang generik saja. Kemudian auto cutter. Karena printer ini dia menggunakan auto cutter, maka kita klik ya. Sedangkan kalau printer kalian tidak memiliki auto cutter, jikapun kalian klik ya itu tidak akan bekerja karena itu tergantung dari modul printernya. Kemudian di sini cache drawer. Nah, cache drawer yang ini ya. Jika kalian memiliki cache drawer dan sudah dihubungkan ke printernya, kalian juga klik ya di sini ya. Kemudian untuk tipenya pilih yang generik. Nah, otomatis dia cache drawer portnya akan milih ke printer ya. Jadi cache drawer dia bekerja atas sesuai perintah dari printer ini. Oke. Kemudian di bawahnya ada format teks, ini pilihnya yang ESC atau POS. Karena printer ini dia support perintah ESC atau POS. Kalau kalian pilih format yang lain nanti hasil cetaknya akan berbeda, bahkan mungkin tidak akan bagus hasilnya ya. Kemudian format warna, ini kalau untuk printer seperti ini biasanya hanya bisa satu warna aja, yaitu warna hitam. Kecuali kalau kalian menggunakan printer Epson seri TMU ya, itu bisa ada dua warna ya, hitam dan merah. Tapi karena di sini kita pakai yang thermal, jadi pilihnya satu warna. Nah, kemudian di sini kita bisa mengcustom keterangan nota. Jadi di nota kalian itu di bagian bawah itu bisa kalian custom kata-katanya mau seperti apa ya.
Secara defaultnya seperti ini kata-katanya, tapi bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Kemudian di sini ada opsi pelanggan atau sales. Ini juga bisa ditampilkan, bisa tidak ya, sesuai dengan selera kalian aja. Nah, kemudian di sini ada lagi logo. Nah, logo ini jika di checklist otomatis nanti setiap dia mencetak nota, dia akan ada logonya. Namun tidak semua printer dia bisa mencetak logo. Jadi pastikan printer kalian memang support untuk mencetak logo. Nah, kalau misalkan memang printer kalian tidak support untuk cetak logo, tapi tetap ini di checklist, biasanya nanti ketika akan print dia akan error gitu. Muncul komentar error sehingga printnya tidak bisa berjalan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan 2. Nah, di pengaturan 2 ini kalian bisa mengatur jumlah baris kosongnya mau berapa baris. Jadi setelah baris akhir di notanya itu ada space kosong. Nah, itu disesuaikan dengan cutternya atau pemotong dari printer tersebut. Di sini defaultnya 5. Kemudian jumlah cetak nota ini juga bisa diatur dalam sekali print dia mau keluar berapa kali. Di sini maksimal jumlah cetak notanya 3 ya, tapi defaultnya 1. Nah, kemudian reset jumlah kasir ini biasanya untuk mengatur jumlah atau kuantitas pada saat kita baru membuka kasir. Defaultnya ini 1 untuk jumlah kasirnya. Tapi kalau kalian ingin misalkan setiap ingin penjualan langsung jumlahnya langsung otomatis 5 atau 10 ini juga bisa dirubah dari sini. Nah, kalau sudah kalian bisa langsung tes dulu ya, tes printer atau pos. Nah, kalian tes dulu apakah printernya bekerja. Nah, printer bekerja, cash drawer juga terbuka. Berarti settingnya sudah berhasil. Oke. Kemudian kita akan coba untuk melakukan transaksi kasir ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Namun di sini belum ada barangnya, kita akan coba buat barang dulu untuk contoh aja. Nah, ini udah ada itemnya untuk contoh ya. Kemudian kita buka menu penjualan, kemudian penjualan kasir, lalu klik tambah. Nah, seperti ini menu kasirnya. Kemudian kalian bisa scan barcode atau cari ya berdasarkan namanya. Misalkan tadi kita inputnya Aqua, cari aja. Nah, ini muncul barangnya. Kemudian klik pilih. Nah, kemudian kalian juga bisa atur mau berapa kuantitinya, misalnya 5. Oke. Nah, setelah itu jika sudah, klik bayar. Nah, klik bayar di sini ada beberapa opsi, ada tunai, kredit, debit. Nah, di sini langsung aja contohnya tunai, dia uangnya misalnya 20.000. Berarti kembalinya 2.500. Kemudian jika sudah, klik simpan dan cetak. Ya, ini udah bisa ya tercetak notanya. Kemudian lacinya juga bisa terbuka. Jadi kasir tinggal ngambil uang di laci atau naruh uang kembalian ya. Untuk hasil cetaknya kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan ada yang nanya kenapa kok hasil printnya nggak full ya, karena memang untuk di program iPos ini kalau kalian menggunakan printer dengan ukuran 80 mili itu memang ada sisa space di sebelah kanan. Ini memang dari programnya ya, jadi ya kita tidak bisa merubah-rubah lagi, tapi itu tidak masalah sih. Kalau misalkan kalian mau yang
lebih presisi, bisa pakai ukuran kertas yang 58 mili itu lebih presisi hasilnya. Oke, untuk cara setting printer sepertinya sudah cukup ya sampai di sini. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika ingin mendapatkan notif terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.